Shalom, salam sejahtera untuk kita semua. Kita bertemu lagi di dalam mata pelajaran pendidikan agama Kristen dan budi pekerti untuk kelas 7A. Namun sebelumnya kita berdoa. Tuhan Allah Bapa yang bertata dalam kerajaan sorga, kami bersyukur atas karena kasih dan penyertaan Tuhan, sehingga kami boleh ada pada saat ini ya Tuhan. Kami akan belajar ya Tuhan, untuk itu berikan kami hikmat, agar kami boleh dapat memahami, mengerti akan seluruh materi di hari ini, dan boleh menjadi berkat untuk dalam kehidupan kami hari lepas hari, dan boleh kami praktekkan itu di dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan, kiranya pembelajaran kami di hari ini dari awal, pertengahan hingga berakhirnya boleh jadi seturut dengan kehendak-Mu. Amin. Pada tampilan anak-anak ada isi dari Kidung Jemaat 385 yang mengetahui untuk menyanyikan. Mari kita bernyanyi bersama-sama. Burung pipit yang kecil dikasihi Tuhan, terlebih diriku dikasihi Tuhan. Bunga bakung di padang diberi keindahan, terlebih diriku dikasihi Tuhan. Burung yang besar kecil, bunga indah warnanya, satu tak terlupa oleh penciptanya. Baik anak-anak, silakan amati isi dari Kidung Jemaat 385. Burung pipit yang kecil dikasihi Tuhan, apalagi diriku dikasih Tuhan. Bunga bakung di padang diberi keindahan, terlebih diriku dikasihi Tuhan. Burung yang besar, burung yang kecil, bunga indah yang warnanya, satu tak terlupa oleh karena penciptanya. Nah, kita akan bertemu dalam pokok materi Allah memelihara ciptaannya. Kalau dari lagu tadi bahwa bunga bakung di padang, burung yang besar ataupun yang kecil, semua adalah ciptaan Tuhan yang selalu dikasihi oleh Tuhan. Lagu tersebut untuk mengantar kita dalam pokok materi kita di hari ini. Tujuan dari pembelajaran kita di hari ini, bersyukur bahwa Allah memelihara ciptaannya, mengetahui keadaan alam sebelum rusak dan tercemar. Yang ketiga, mengetahui keadaan alam setelah rusak dan tercemar. Dan keempat, menjelaskan aspek-aspek dari pemeliharaan Allah. Dan yang terakhir, dapat menunjukkan sikap menjaga dan memelihara alam. Anak-anak, selanjutnya kita akan sharing sedikit untuk masuk ke dalam materi di hari ini. Bagaimanakah pengalamanmu memelihara hewan atau tumbuhan di rumah? Apa ada yang pernah? Pasti ada. Apa yang kamu lakukan dalam memelihara tumbuhan atau hewan di rumah? Kalau tumbuhan, pasti kita harus menyiram supaya dia tumbuh dengan subur. Kalau hewan, pasti mungkin kita kasih mandi atau kita berikan makanan yang terbaik supaya hewan kesayangan kita ini tumbuh dengan sehat. Nah, bagaimana kalau tanaman yang kamu pelihara atau hewan yang kamu pelihara itu sakit ataupun mati? Bagaimana perasaanmu? Ya, pasti sedih. Kita sudah merawat baik-baik, tetapi ternyata sakit atau mati. Kita sudah bersusah payah memelihara, tetapi akhirnya mati. Menurut Kejadian pasal 1 ayat 1 sampai 31,
Allah menciptakan langit dan bumi serta isinya, semua diciptakan dalam keadaan baik. Langit dan bumi belum tercemar, semua dalam keadaan baik. Seperti dalam gambar berikut ini yang akan Ibu Guru tampilkan. Kalau gambar pertama adalah gambar di mana keadaan alam yang begitu indah, masih hijau rumputnya, enak dipandang ya, dari gambar pertama, kedua, ketiga, dan keempat. Pasti rasa-rasanya kita mau berkunjung di tempat tersebut, karena begitu indah ciptaan Tuhan, alam ciptaan Tuhan. Yang selanjutnya, ini adalah gambar di mana gambar planet. Begitu baiknya Tuhan menciptakan planet. Dari yang kecil sampai yang besar. Perputarannya semua punya perputaran. Coba kalau dua planet satu tempat putaran, pasti akan tabrak. Begitu sempurna ciptaan Tuhan. Allah menciptakan alam semesta termasuk isinya. Dan juga menunjukkan betapa Allah maha baik sebab semua yang diciptakan dipeliharanya. Dan pemeliharaan Allah tidak pernah berhenti, meskipun manusia sering merusak alam ciptaannya dengan berbagai cara. Itu karena apa? Karena keegoisan dan kerakusan manusia. Nah, mari kita lihat alam yang ada sekarang. Ada hutan gundul. Coba kalau kita berada di dalam keadaan ini, pasti rasa malas untuk mengunjungi. Penebangan liar ini dilakukan oleh manusia. Pencemaran sungai dan laut. Kenapa bisa ada pencemaran? Karena membuang sampah pada sembarang tempat. Apa yang diakibatkan jika membuang sampah sembarang tempat? Ikan-ikan yang ada hidup di dalam air ini akan mati. Ada juga pencemaran udara dari asap pabrik, dari pembakaran sampah, dari kendaraan, dan juga rokok. Pemeliharaan Allah tidak pernah berhenti meskipun manusia itu secara sengaja atau tidak menghancurkan alam dengan berbagai cara, dan juga bencana alam menghancurkan alam dan lingkungan hidup serta manusia, namun pemeliharaan Allah itu terus berlangsung. Nah, bencana alam itu seperti apa? Ada tsunami, ada banjir bandang, ada gunung Merapi, letusan gunung Merapi, ada tanah longsor. Ingat, pemeliharaan Allah itu terus berlangsung sekalipun bencana melanda hidup manusia dan alam, terus berlangsung dan terjadi pemulihan. Nah, meskipun semuanya tidak dapat pulih kembali sedia kala, namun manusia dan alam tetap bertumbuh dalam pemeliharaan Allah. Sungguh Allah yang kita percaya maha baik yang terus memelihara manusia dan alam semesta. Apa-apa saja aspek-aspek pemeliharaan Allah? Yang pertama, pelestarian. Dengan kuasanya Allah melestarikan alam semesta. Lalu yang kedua, penyediaan. Allah menyediakan semua yang diperlukan oleh ciptaannya. Allah bukan hanya melestarikan bumi yang diciptakannya, tetapi Dia juga menyediakan apa yang diperlukan oleh ciptaannya. Nah, ketika Allah menciptakan bumi, Dia juga menciptakan musim dan memberi makan manusia dan hewan. Anak-anak bisa membuka dalam Kejadian 1 ayat 29 sampai dengan 30. Aspek pemeliharaan Allah yang ketiga adalah pemerintahan. Allah adalah pencipta, namun Dia juga yang memerintah
dalam semesta ini dengan kemahakuasaannya. Baik anak-anakku sekalian, ketika sudah mendengarkan materi yang Ibu Guru sajikan, tugas di rumah kalian adalah membuat clipping dengan tema pemandangan alam. Kumpulkan dari internet atau koran atau dari mana saja 10 gambar. Jelaskan keadaan pemandangan alam yang kalian taruh di clipping. Lalu yang kedua, kerusakan alam. 10 gambar. Tugas ini dikumpulkan minggu depan. Jadi tugas clipping dikumpul minggu depan. Nah, dari materi yang kita pelajari, kesimpulan yang kita dapati, yang pertama bahwa alam mencipta, memelihara, membarui, dan menyelamatkan alam semesta dengan isinya. Lalu yang kedua, manusia membutuhkan alam untuk kelangsungan hidupnya. Yang ketiga, manusia yang merusak alam akan merugikan manusia itu sendiri. Baik, karena kita buka di dalam doa, maka kita tutup juga di dalam doa. Kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur dan berterima kasih oleh karena kasih dan penyertaan Tuhan yang begitu sempurna, begitu baik kepada kami semua, ciptaan-Mu. Terima kasih ya Tuhan, Engkau memberkati kami untuk mempelajari materi di hari ini, di mana kami harus terus menjaga akan ciptaan Tuhan, sehingga dapat memberkati kami di dunia ini. Ketika kami merusaknya, kami akan dirugikan oleh karena perbuatan kami sendiri. Untuk itu ya Tuhan, jaga, berkati kami semua, agar kami mampu untuk mengikuti perintah Tuhan untuk menjaga dan melestarikan alam yang Tuhan sudah ciptakan di dunia ini. Terima kasih ya Tuhan, memberkati anak-anak yang akan membuat tugas clipping. Tuhan memberkati akan seluruh persiapan mereka sehingga mereka boleh menyelesaikan dengan tepat waktu. Ini doa kami ya Tuhan, seluruh aktivitas kami taruh ke dalam tangan Tuhan. Biarlah boleh jadi seturut dengan kehendak-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selamat melanjutkan dengan jam mata pelajaran berikutnya. Salam sehat dan tetap semangat.